Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Bersama saya Asmi Maula Safitri dan rekan saya Mahmudin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep array, cara penulisannya dan juga implementasinya. Sebelum masuk ke implementasinya dan cara penulisannya, saya akan jelaskan sedikit mengenai array. Apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang memiliki lebih dari satu nilai ataupun satu data, dan di array ini biasa disebut dengan elemen ataupun data pada array ini disebut elemen. Kemudian perbedaannya sudah kita ketahui tadi, variabel itu hanya menampung satu nilai. Kalau array itu menampung lebih dari satu nilai. Misalnya saya akan menuliskan variabel nama. Di sini slide kedua. Slide kedua gue. Gini sih kesap. Masa sih? Sumpah. Oke, slide kedua. Ya ngetik itu ya, kesambung-sambung. Ya mulai. Nah, kalau variabel itu hanya menampung satu nilai, misalnya di sini ada contoh, saya akan menuliskan tipe datanya string, kemudian variabelnya nama itu hanya bisa diisi dengan satu nilai. Kalau untuk array itu bisa menambahkan beberapa nilai dalam satu variabel nama itu. Contohnya nama lain Muhammad itu bisa ditampung di dalam satu variabel. Nah, itu yang dinamakan array. Nah, untuk apa sih? Untuk kita supaya lebih mudah untuk mengolah datanya. Jika datanya sangat banyak, itu kita bisa gunakan konsep array ini. Nah, untuk penulisannya sendiri pada C# itu adalah kita menuliskan terlebih dahulu tipe datanya, kemudian menuliskan variabelnya, diikuti dengan tanda buka tutup siku atau kurung siku ya, kemudian baru kita menuliskan elemen-elemennya ataupun data-datanya. Kemudian sudah kita menulis datanya, kemudian kita masuk ke implementasi array. Nah, untuk array sendiri dimulai dengan indeks 0, yang berarti bahwa 0 itu merupakan elemen pertama dari array itu sendiri. Kemudian kita masuk ke implementasi array. Pada C# kita akan mencoba menyelesaikan soal. Di sini sudah ada soalnya. Pada tabel di samping itu ada beberapa kolom yang sudah berisi data, yang ada kolom nomor, kolom NIM, nama dan juga nilai. Dari tabel tersebut kita disuruh untuk menentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian yang kedua, kita menentukan mahasiswa mana dengan nama siapa yang memiliki nilai tertinggi. Kemudian yang ketiga, kita menentukan mahasiswa dengan nilai terendah, yang mana di sini kita akan menggunakan atau menerapkan konsep array. Untuk itu langsung saja kita akan coba mengerjakan soal tersebut. Sudah ada rekan saya, silahkan yang akan memberitahu langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Mbak Asmi atas pemaparannya tadi materinya, kemudian studi kasusnya. Studi kasusnya nanti kita akan munculkan di pojok. Seperti itu studi kasusnya. Untuk yang pertama, kita menentukan
array-nya itu. Kita akan menentukan array-nya dari studi kasusnya itu dari tabel. Itu terdapat 3 array yang akan kita buat. Itu ada NIM, ada nama dan nilai. Kebetulan di sini sudah kami buatkan codingannya, kemudian nanti kita akan jelaskan karena berhubung tadi sempat kita sudah membuat tapi rekamannya gagal. Di Bukan sini kita, gagal, tapi lupa merekam. jadi kita sudah siapkan. Nah, dari tabel itu kita sudah mendapatkan 3 array. Yang pertama adalah NIM, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah nilai. Oke, untuk yang NIM di sini dari NIM 001 sampai NIM 010 seperti itu. Itu untuk NIM. Kenapa kok pakai string di NIM? Karena NIM itu tidak terhitungkan atau tidak ada perhitungan di dalam penggunaannya. Jadi kita menggunakan string saja. Dan yang kedua itu array-nya itu kita membuat NM. NM itu kita aplikasikannya itu ke nama. Kalau di sini itu bebas mau kasih nama variabelnya nama atau NM atau apapun itu terserah. Yang penting itu ada namanya, variabel terdeskripsikan namanya. Nah, di sini ada nama A sampai dengan nama J. Nah, ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu array-nya adalah nilai. Nah, di array nilai kita menggunakan variabelnya nilai, tipe datanya itu integer. Nah, tipe data integer itu digunakan ketika value-nya atau isinya itu untuk perhitungan. Nah, berhubung dari tabel itu menggunakannya nilai bilangan bulat, jadi kita menggunakan integer. Kalau ada pecahan dan lain sebagainya kita menggunakan double. Oke, untuk kasus yang pertama itu adalah nilai rata-rata mahasiswa. Tapi sebelum masuk ke nilai rata-rata mahasiswa, sebelum kita mencari nilai rata-rata seperti ini dan ke bawahnya, kita itu harus menambahkan ekstensi dari .NET itu sendiri. Kalau bawaannya atau defaultnya itu cuma using system saja, seperti ini. Nah, kalau untuk seperti ini kita tidak mungkin bisa untuk menggunakan average. Nah, di sini langsung merah, berarti kan di sini error semua. Kalau merah ini biasanya tandanya itu error. Supaya tidak error, supaya itu bisa digunakan, makanya kita harus menambahkan yang namanya using system link. Apa itu link? Link itu language integrated query, seperti itu. Yang isinya itu seperti average, kemudian ada max, ada min, nanti ada rank, kemudian ada banyak lah intinya. Untuk yang pertama, kasus pertama itu menentukan nilai rata-rata mahasiswa. Nilai rata-rata mahasiswa itu dengan average. Average itu rata-rata. Cukup seperti ini saja, double. Karena mencari nilai rata-rata pasti akan ada koma. Jadi kita buat tipe datanya itu adalah double. Kalau kita buat tipe datanya integer itu bisa, tapi nanti
tidak ada koma di belakang bilangan itu, karena integer itu adalah bilangan bulat seperti itu. Nah, di sini ada kurung kurawal. Kurung kurawal pasti itu ya, kurung kurawal. Fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Kurung kurawal ini difungsikan sebagai placeholder. Nah, placeholder ini itu untuk mewakili nilai dari NR ini, mewakili nilai dari variabel. Jadi dari variabel NR ini, yang dimana itu adalah nilai rata-rata, itu akan terbacakan di sini pakai placeholder ini. Sebenarnya ini itu sama dengan seperti ini. Nah, itu sama seperti ini. Jadi untuk menyempatkan atau untuk mempercepat kita dalam pengkodingan, cukup pakai kurung kurawal. Nah, dan kita kasih value itu adalah 0. Kenapa itu harus 0? Karena di sini variabelnya cuma ada 1. Kalau ada 2 nanti bisa 0 sama 1. Kalau di sini diganti menjadi 1, itu pasti akan error. Untuk selanjutnya itu adalah kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari data itu yang ada di sini. Di mana? Pokoknya nanti dikeluarkan. Itu mencari nilai tertinggi. Nah, untuk mencari nilai tertinggi itu adalah max. Max itu untuk mencari nilai tertinggi. Di sini penulisannya sama. Kita menggunakan placeholder ini untuk membuat kita lebih cepat saja. Dan ini tuh untuk mempermudah kita juga. Karena kita nggak harus menuliskan kembali tanda petik berkali-kali. Kemudian kasus yang ketiga itu mencari nilai terendah. Mencari nilai terendahnya dengan cara min. Cukup dengan min. Nah, kalau ini sudah, nanti kita jalankan. Untuk kasus yang keempat, 4 dan 5 itu mencari nilai tertinggi dan nilai terendah beserta dengan nama mahasiswanya, begitu pula dengan NIM-nya, seperti itu. Beda halnya dengan max dan min atau nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau nilai tertinggi dan terendah itu bisa menggunakan max dan min. Tapi kalau kasusnya itu nilainya ada yang sama, maka akan beda cerita. Kalau nilainya ada yang sama, itu cuma akan muncul satu saja di max maupun di min. Kalau di kasus yang keempat dan kelima, karena ada nilai yang sama, maka kita harus menggunakan looping supaya pembacaan data menyeluruh, baru nanti di situ terlihat seperti di bawah ini. Nah, seperti yang tertera di sini. Di sini adalah for integer i sama dengan nilai dot length. Length itu nilai keseluruhan semua yang ada di array. Kemudian ada kondisi di mana jika nilai sama dengan nilai maksimal, maka yang akan keluar itu nama, NIM, dan nilai mahasiswanya. Tapi di sini ada kondisi juga ketika jika nilainya itu adalah nilai min,
karena ini studi kasusnya itu kasus yang keempat dan kelimanya ya. Yang keempat itu untuk nilai tertinggi, yang kelima itu untuk nilai terendah. Seperti itu. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang kondisi pertama itu nilai sama dengan max atau nilai tertinggi. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah jika nilai sama dengan nilai terendah atau nilai min. Oke, kita langsung coba saja jalankan. Oh ya, jangan lupa untuk mau menjalankan program ini atau codingan ini, kita harus save dulu. Karena ketika ada perubahan, kalau tidak di save itu tidak akan berjalan karena dia akan membaca program sebelumnya atau membaca codingan sebelumnya. Begitu. Kita jalankan .net. Oke, di sini sudah terlihat. Untuk kasus pertama, mencari nilai rata-rata mahasiswa. Nilai rata-rata mahasiswa itu adalah 74,8. Kasus yang kedua, untuk kasus pertama dan ya sudah berhasil. Untuk kasus yang kedua, itu mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi mahasiswa itu 98. Oke, ini juga sudah terpenuhi. Ini sudah selesai terpenuhi. Kemudian nilai terendah mahasiswa untuk kasus yang ketiga itu sudah terpenuhi juga. Nah, ini yang ketiga dan yang keempat dan kelima itu kenapa kok di sini ada 3? Kenapa kok nggak cuma 2? Nah, ini bedanya dengan max sama min. Kalau max sama min dia di nilai terendah karena di sini ada 2 nilai yang sama. Kalau tidak pakai looping, kalau tidak menggunakan looping itu cuma terbaca 1. Kalau di sini menggunakan looping dia akan membacanya 2 karena nilai yang sama itu ada 2 nama atau 2 orang, di nama H dan nama C dengan NIM 08 dan 03. Dan nilai tertinggi karena cuma ada 1 dia akan muncul 1. Seperti itu. Nah, di sini seperti yang tadi saya ucapkan di depan, untuk placeholder itu untuk value placeholder itu tergantung variabelnya itu ada berapa. Di sini karena variabelnya ada 3, jadi dari 0, 1, 2. Kenapa kok enggak 1, 2, 3? Karena di coding itu dimulainya dari 0 bukan dari 1 itu sama dengan 0 seperti itu. Jadi ini 0, ini 1, ini 2 seperti itu. Dan ketika kita jalankan sudah terpenuhi semua dari kasus 1 sampai kasus ke-5. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya guys. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.